Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada teman-teman semua, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Sesungguhnya nikmat yang kita rasakan semuanya ini adalah berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya mendapatkan mata. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak bisa akan menikmati lezatnya makanan yang kita makan atau segarnya minuman yang kita minum. Maka sudah sepantasnya lah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin secara umum tidak akan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali bagi mereka yang memang di dalam hatinya ini tumbuh rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan termotivasi untuk menyebut namanya, termotivasi untuk mendoakan Rasulullah SAW berserta seluruh para umatnya. Selanjutnya mari kita mentadaburi beberapa ayat dari Al-Quran, yaitu kita ambil dari Quran surat Al-Imran. Ya, sebenarnya sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu, tetapi untuk mengulang-ulang terus pelajaran-pelajaran atau Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, maka tidak salahnya pun kita hari ini kita mengulangnya kembali. Sebagaimana Rasulullah SAW itu juga sering mengulang-ulang Al-Quran. Salah satunya setiap Jumat Rasulullah SAW ketika menjadi imam sholat Jumat, beliau sering sekali membaca dua surat, yaitu surat Al-A'la atau surat Sabihis dan surat Al-Huziyah atau surat Hal Ataka. Dua surat ini menjadi surat favorit Rasulullah SAW saat menjadi imam sholat Jumat. Walaupun Rasulullah SAW juga pernah juga dalam imam sholat Jumat membaca surat-surat yang lain. Pada ayat yang pada kesempatan kali ini akan kita tadabburi yaitu surat Al-Imran ayatnya yang ke-16 disambung nanti ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, orang yang beriman. Jadi mengakui bahwasanya dirinya ini sebagai orang yang beriman ini adalah adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mengakui bahwasanya Allah yang kita mau minta itu adalah Allah Tuhan yang kita imani, ya. Kan tidak etis ketika kita mintanya kepada Allah tapi kita tidak percaya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebut namanya,
Bahkan di ayat-ayat yang lain diperintahkan untuk menyebut namanya yang lain yang ada di Asmaul Husna, misal Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus As-Salam, Al-Alim, dan sifat-sifat yang lain atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Di sini Rabbana innana amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini adalah orang yang beriman. Maka faghfir lana dzunubana. Doa yang pertama kali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seyogyanya lah kita minta diampuni segala dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kalau kita minta sesuatu yang lain tapi hati, badan ataupun diri kita masih penuh dengan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan sulit untuk mengabulkannya. Maka setelah mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua di dalam ayat ini adalah kita minta diampuni segala dosa-dosa kita, karena kita memang banyak dosa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-insanun makanun khata wan nisyan, sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, penuh dengan dosa, ya. Terus waqina adzabannar, yaitu orang-orang yang mereka berminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya ini supaya terhindar dari siksa api neraka, ya. Ayat ini lebih mengutamakan kita terhindar dari api neraka, karena memang ini adalah ancaman manusia terbesar, ya, yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa terhindar dari neraka, maka dia secara otomatis juga akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sepantasnya lah 2 atau 3 doa ini kita ucapkan terus menerus, ya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, terus selanjutnya adalah tentang sifat-sifat orang yang berdoa supaya doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berdoa itu pun akan mendapatkan janahnya Allah Subhanahu wa taala, juga kebaikan-kebaikan yang lain baik di dunia maupun di akhirat. Maka seyogyanya orang yang berdoa ini berusaha untuk menjadi hamba dengan kriteria yang disebutkan di ayat setelahnya. Yang pertama adalah as-sabirina, ya. Yang kedua adalah was-shadiqina. Yang ketiga adalah wal qanitina. Yang keempat adalah wal munfikina. Yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, yang pertama adalah sabar, ya. Sabar itu ibaratnya badan ini, ya, seluruh tubuh ini mulai dari kepala sampai kaki. Sabar ini adalah kepalanya, gitu ya. Orang itu kalau tidak ada kepalanya, ya otomatis dia akan meninggal atau dia tidak akan hidup. Makanya orang yang dihukum mati seperti Sambo, tapi ini diedit. Orang yang mati itu, orang yang akan dihukum mati itu, kalau zaman dahulu selain digantung itu adalah ditebas lehernya, gitu ya, supaya lehernya terpisah dari badan, otomatis dia akan mati. Begitu juga dengan kehidupan, gitu ya. Kehidupan itu banyak sekali godaan-godaan, ujian-ujian. Kalau kita tidak sabar, maka ya nanti kita ibarat kepala tidak ada, badan tidak ada kepalanya, ya, kita akan mati, ya. Yang selanjutnya adalah wasodiqina, harus senantiasa menjadi orang yang jujur, ya. Jujur menyesuaikan diri antara iman dan amal soleh, menyesuaikan diri dengan ilmu dan amal, ya, menyesuaikan diri dengan
perkataan dan tindakan. Was-shadiqina wal qanitina, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa saja yang diperintahkan oleh syariat kita yakin bahwasanya itu adalah benar dan harus kita ikuti. Masalah kita tidak bisa mengikuti atau tidak, atau berdasarkan atau kita mampu atau tidak, yang penting di dalam hati kita yang pertama itu adalah jangan sampai kita menolak syariat tersebut. Wal munfikina, selanjutnya adalah berusaha untuk menginfakkan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan. Karena apa? Karena memang harta rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu tidak 100% itu milik kita, ya. Ada sebagian yang Allah tetapkan, sebagian itu milik orang lain, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mampu. Maka seidealnya gitu ya, berapapun yang kita dapat, maka sisihkan sebagian itu untuk orang lain, berbagi, ya. Dan insya Allah orang yang senang berbagi, dia tidak akan berkurang hartanya, ya. Misal ada orang punya uang 100.000, ya, dia infakkan 10.000, ya, maka yang lain yang 90.000 dipakai untuk makan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Maka yang akan langgeng itu adalah yang 10.000 itu, ya, karena yang 10.000 nanti dikasihkan ke yatim, ke anak duafa, atau ke panti asuhan, atau untuk membantu orang lain, maka dia itu akan langgeng, bahkan berlipat-lipat, terus pahalanya mengalir sampai kepada orang yang mengeluarkan infak tersebut sampai hari kiamat. Dan sifat yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya yang sangat istimewa adalah di waktu sahur atau di waktu sebelum subuh, dengan ayatnya wal mustaghfirina bil ashar, membiasakan diri untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini adalah sumber kebaikan, gitu ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mengikuti setelah kita membiasakan diri untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.